Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati segenap teman-teman mahasiswa mata kuliah Ma'anil Quran, alhamdulillah pada kesempatan pertemuan perdana ini kita semua dapat mengikuti ngaji bareng. Di sini saya Hasan Al-Bab bukan mengajar kalian, tapi kita di sini ngaji bareng atau belajar bareng. Karena apa? Karena pada hakikatnya mengajar ialah proses belajar kembali. Jadi pada kesempatan ini kami mendapat amanah dari Fakultas Usuluddin Prodi IGD untuk mengajar mata kuliah Ma'anil Quran, yang mana sebagian materi ini dulu mungkin kami pernah diajarkan ketika kami berada di MTS Qudsiyah kitab Jawahirul Maknun, lalu ketika di MA Aliyah kitab Maqudul Juman. Akan tapi itu mungkin sudah sekitar 9-10 tahun yang lalu atau lebih, sehingga karena termakan waktu mungkin banyak apa yang sudah pernah kami pelajari pada ketika kami di MTS dan MA Qudsiyah banyak yang lupa, dan ini kami belajar kembali, sehingga nanti jika dalam perkuliahan ini kami terdapat kekurangan atau kesalahan, kami pun juga akan tetap belajar kembali, membuka referensi kitab-kitab yang dulu pernah kami pelajari dan kitab-kitab baru yang nanti akan kita pelajari bersama-sama. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sehingga pada kesempatan hari ini kita semoga tetap terbiasa membaca sholawat, yang mana sholawat itu ialah salah satu langkah kita untuk mendekatkan kita dengan Al-Quran, dengan Nabi Muhammad sang pembawa Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Hal itu mungkin menjadi salah satu hal yang tidak atau kurang ada hubungannya secara sekilas kita membaca sholat dengan kita belajar, kan tapi para ulama-ulama terdahulu seperti pengarang kitab Tafsir Jalalain, yakni Syekh Jalaluddin Asyuyuti, beliau juga mensyarah kitab Maqudul Juman, yakni kitab Balaghah yang bahas tentang ilmu badi' bayan ma'ani. Itu pun beliau, meskipun beliau seorang ulama yang hebat, beliau pun juga sudah pernah ditemui Nabi dengan yaqozatan, dengan secara terjaga lebih dari 70 kali. Subhanallah. Jadi kita sebagai mahasiswa tidak hanya kita belajar membuat tugas makalah, tapi kita juga tetap ada ritual atau bacaan Al-Quran, bacaan sholawat untuk meningkatkan kedekatan kita dengan sanabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini tentang ilmu ma'ani, kalau dari segi etimologi atau kalau dalam bahasa ilmu mantek itu biasanya ada tasawur, idraku mufradin tasawurun ulim wa tarbinis batin bitasdiqin musim. Di sini saya lihat sebagian teman-teman basicnya ada yang dari pesantren, ada yang alumni dari mungkin pesantren di Jawa Timur ataupun Jawa Tengah, ataupun madrasah salaf di Kudus ataupun lainnya. Kami lihat sebagian seperti itu, sehingga mungkin pelajaran-pelajaran salaf yang dulu pernah dipelajari seperti mantek, nahwu, balaghah dan juga tafsir sedikit banyak akan bermanfaat sekali pada mata kuliah ini. Maksudnya bagaimana? Kita sebelum mulai belajar ilmu ma'ani Al-Quran, kita perlu tahu apa itu definisi ma'ani Al-Quran. Secara etimologi, ma'ani ialah jamak dari lafaz makna, atau jamak yang mana jamak tersebut berarti makna-makna Al-Quran ataupun kandungan isi-isi Al-Quran. Di sini yang akan kita pelajari, kita akan belajar terkait kandungan isi-isi Al-Quran yang mana mungkin biasa kita baca, akan tapi di sini saatnya kita tidak hanya sekedar membaca teks, tapi kita bisa memahami teks dan menyelami teks
Karena ilmu ma'ani kalau dalam kitab Jawahirul Maknun yang mungkin sebagian juga sudah pernah hafal, wa hafizun ta'diyatul ma'ani ana khada'in yu'rafu bil ma'ani. Kalau ma'ani dalam istilah Jawahirul Maknun yakni ilmu yang menjaga bagaimana kita tidak salah dalam berbicara, atau jangan sampai mutakalim itu salah dalam mengungkapkan makna atau menerangkan makna di luar makna yang dikehendaki. Kalau kita belajar Al-Quran jangan sampai kita berusaha untuk tidak menyampaikan makna yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah. Itu juga mengapa ilmu ma'ani ini penting sekali. Kita tahu bahwa Al-Quran itu turun di Arab karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Ketika zaman Al-Quran itu turun, para sahabat secara umum mereka bisa memahami apa teks-teks Al-Quran itu artinya seperti apa. Terlebih sahabat yang berasal dari suku Quraisy, karena mayoritas atau Al-Quran itu diturunkan pada Nabi dengan dialek Quraisy. Akan tapi para sahabat pun juga ada yang secara bahasa masih ada kata-kata yang agak sulit untuk dipahami. Contohnya lafaz abban. Abban itu sahabat Abu Bakar pun juga sempat bertanya, apa itu lafaz abban? Wa faqihatu abban. Kalau secara bahasa Arab itu mungkin ketika zaman dulu sahabat Abu Bakar itu mungkin masih terlalu sulit, sehingga dijawablah oleh sahabat yang lain, abban ialah yang berarti rumput yang biasa dimakan oleh binatang ternak. Dan ada lafaz-lafaz lain yang para sahabat yang mungkin kadang masih terasa sulit, termasuk lafaz fatir dalam surat Az-Zumar, qulillahumma fadirus samawati wal ard. Lafaz fatir di sana yang bernama sahabat Ibnu Abbas pun pernah kebingungan atau pernah bertanya-tanya, lafaz fatir itu apa artinya. Lalu suatu ketika sahabat Ibnu Abbas tersebut bertemu dengan orang Badui, orang suku pedalaman yang berbicara atau membahas tentang lafaz fatir. Yakni ada orang Badui yang ngobrol tentang pembuat sumur. Ada sahabat Badui yang mengatakan, saya yang pertama kali membuat sumur ini, dengan mengucapkan lafaz fatir dan ataupun derivasinya. Ketika itu sahabat Ibnu Abbas baru menyadari, oh ya Allah, ternyata lafaz qulillahumma fadirus samawati wal ard itu artinya Allah lah pembuat pertama kali adanya langit dan bumi. Dan itu biasanya bisa diketahui dengan dialek-dialek suku Badui, ataupun kalau sekarang bisa dilihat dalam kamus. Kalau dalam ilmu terdahulu bisa dilihat di dialek-dialek suku Badui yang mana biasanya dinazamkan atau disyairkan juga dengan berbagai bahar. Sehingga ilmu ma'ani ini terasa penting sekali, karena ilmu ini kalau dalam deskripsi mata kuliah ini teman-teman mungkin nanti akan bisa baca lebih detail dalam silabi. Dalam silab ini secara umum ilmu ma'ani Al-Quran ini semester ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama, semester pertama ataupun sebelum UTS itu nanti kita fokusnya membahas tentang pengertian ruang lingkup dan kajian ilmu ma'ani Al-Quran. Yakni diantaranya pembahasan tentang hubungan lafal dan makna, lalu pemaknaan Al-Quran dan sumber-sumber metodologinya, lalu juga ma'ani Al-Quran dalam macam tafsir klasik dan kontemporer, dan juga secara zahiri, maqasdi dan isyari. Itu diantara pembahasan pada pembahasan awal-awal sebelum UTS. Lalu setelah UTS kita mulai belajar ma'ani Al-Quran dari segi balaghah. Nanti kitab-kitab Uqudul Juman, Jawahirul Maknun dan kitab-kitab lainnya bisa digunakan. Karena bahasanya setelah UTS kita bahas tentang kaidah-kaidah ilmu ma'ani, yakni khobar, ada ahwal muta'alliqat, ada isnad, insya, qasar, fasal wasl, musawwah, ijazat, yatanab. Ini bahasa-bahasa yang mungkin sudah pernah dibahas di paruh terakhir,
Sehingga teman-teman di sini pada mata kuliah Ma'ani Al-Quran ini, mahasiswa diharap bisa memahami Al-Quran dengan berbagai ilmu dan pendekatan. Terlebih dalam masalah memahami Al-Quran ini, nanti kalau orang belajar tentang balaghah, maka yang lebih dominan ialah main hati. Hati apa? Kita memahami Al-Quran dengan hati, tidak hanya sekedar memahami teks, tapi bisa memahami jauh lebih dalam di dalam hati, sehingga pemahaman benar-benar bisa secara mantap kita pahami untuk menjelaskan teks-teks Al-Quran. Adapun di antara mata perkuliahan ini, referensinya ialah kitab Ma'ani Al-Quran karya Al-Farra. Itu ialah salah satu kitab yang mana menjadi salah satu kitab tafsir pertama yang ada atau dikodifikasikan oleh kalangan Atba'ut Tabi'in. Beliau meninggal pada tahun 207 Hijriah. Dan termasuk awal-awal tafsir yang ada. Lalu disusul tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, lalu disusul oleh tafsir-tafsir lainnya. Itu salah satu referensinya. Ada juga tafsir Al-Akhfash, ada juga tafsir Az-Zajjaj. Dan kitab referensi lainnya bisa dilihat di PPT yang akan kami kirim dan juga RPS-nya. Akan tapi kitab-kitab yang klasik pun silahkan digunakan, karena sebagai salah satu kitab utama nanti jika pembahasan terkait insya, itnab, kami rekomendasikan yakni kitab Jawharul Ma'ani ataupun Uqudul Juman. Adapun terkait ilmu Ma'ani Al-Quran, nanti teman-teman bisa memilih salah satu dari kitab yang kami kirimkan daftarnya, sehingga tetap ada referensi, tidak hanya referensi yang berbahasa Indonesia, tapi ada juga referensi yang berbahasa Arab. Demikian sekedar sekilas pengantar mata kuliah Ma'ani Al-Quran. Untuk perkuliahan kami setiap hari insyaallah akan mengirimkan video singkat sebagai pengantar per bab, dan juga akan memberikan PPT, nanti disusul oleh teman-teman yang dilanjutkan bahas dengan materi. Lalu nanti kami lanjutkan dengan WA group di sesi tanya jawab. Sesekali insya Allah kami akan mengadakan perkuliahan dengan Google Meet ataupun Zoom. Nanti kita akan sampaikan di waktu yang lebih panjang lainnya. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.